Assalamualaikum. Kali ini Nice Kitchen akan membuat salah satu varian kue kering yang banyak sekali peminatnya, yaitu nastar klasik. Resep nastar klasik sendiri sudah banyak tersebar di mana-mana, tinggal kita memilih mana yang sesuai dengan selera lidah kita. Nah, kali ini Nice Kitchen akan berbagi resep nastar klasik ala Nice Kitchen. Gimana cara buatnya? Langsung aja kita ke videonya. Pertama kita akan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama tentu saja selai nanas untuk isian, kemudian susu bubuk, 2 kuning telur, 125 gram mentega dan 125 gram margarin, kemudian 300 gram tepung terigu protein rendah, gula halus, dan yang terakhir tepung maizena. Langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama, masukkan gula halus ke dalam suatu wadah. Jangan lupa diayak terlebih dahulu agar tidak ada gula halus yang bergerindil. Kemudian masukkan margarin dan butter atau mentega. Lalu 2 kuning telur. Kemudian mixer dengan kecepatan rendah hingga adonan ini menjadi lembut dan tercampur rata. Mixer adonan ini tidak perlu terlalu lama, cukup hanya sekitar 2 menit saja. Karena memixer yang terlalu lama akan menyebabkan bentuk nastar nantinya akan menjadi melebar. Nah, saya rasa ini sudah cukup, kita dapat matikan mixernya. Kemudian kita masukkan tepung maizena, ayak terlebih dahulu. Kemudian disusul susu bubuk, ayak juga. Lalu aduk hingga tercampur. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita dapat menambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Dan aduk hingga rata. Ini saya ganti menggunakan spatula kayu agar memudahkan dalam mengaduk.
Nah, ini dia adonannya sudah jadi, siap untuk diberi isian dan dibentuk. Untuk menyeragamkan ukuran nastar agar lebih cantik, kita dapat menimbang adonan satu persatu seperti ini. Di sini saya ingin ukuran nastar saya sedikit agak besar, sehingga saya memakai adonan kulit sebanyak 7 gram dan selai untuk isian sebanyak 4 gram. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing, teman-teman boleh pakai ukuran berapa aja sesuai selera. Nah, ini selai yang saya gunakan sudah saya timbang dan saya bulatkan terlebih dahulu untuk memudahkan pada saat membentukkan nastar nanti. Nah, sekarang kita sudah dapat mulai membentuk nastarnya, dan pastikan tangan kita benar-benar sudah bersih pada saat kita memegang adonan. Usahakan bulatan nastar ini benar-benar mulus agar nanti hasilnya juga cantik. Letakkan nastar pada loyang dan nastar siap dipanggang. Untuk pemanggangan pertama, kita panggang nastar hingga setengah matang. Di sini saya memakai suhu 145-150 derajat Celcius selama 15 menit. Tapi kembali lagi disesuaikan dengan suhu masing-masing oven teman-teman semua. Sambil menunggu nastar yang masih dipanggang, kita dapat menyiapkan olesannya. Di sini saya memakai 2 kuning telur omega atau telur herbal. Dengan menggunakan kuning telur omega atau herbal ini, kita tidak perlu lagi menambahkan pewarna pada olesan nastar kita, karena sudah dapat menghasilkan warna yang sangat cantik. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan minyak sayur dan setengah sendok makan susu kental manis. Lalu kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Nah, ini dia olesan nastar kita sudah siap digunakan. Setelah nastar kita sudah setengah matang, kita dapat mengeluarkannya dari oven dan kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita oles dengan bahan olesan. Nah, setelah dingin kita bisa mengoles bagian permukaan nastar satu persatu. Setelah kita oles seperti ini, kemudian kita panggang lagi selama 5 menit saja, hanya untuk mengeringkan bagian olesan nastar. Setelah 5 menit, kemudian kita dapat mengeluarkan dari oven dan kita beri olesan lagi. Sebenarnya untuk memaksimalkan olesan nastar, kita dapat memberi olesan sebanyak 3 kali. Tapi di sini saya hanya memberi olesan sebanyak 2 kali saja, menurut saya sudah cukup.
Nah, ini dia nastar yang sudah kita oles, kemudian kita panggang lagi hingga matang, kurang lebih selama 15-25 menit. Tergantung keinginan kita, ingin warna nastar yang lebih terang atau lebih gelap. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka nastar yang warnanya sedikit agak tua atau gelap, karena menunjukkan bahwa kuning telur olesan nastar ini benar-benar matang. Karena jika olesan nastarnya ini belum benar-benar matang, ini akan menyebabkan nastar akan lebih cepat jamuran. Nah, ini dia nastar yang sudah matang. Sebelum kita meletakkan nastar ini ke dalam wadah tertutup, pastikan nastarnya sudah benar-benar dingin. Demikian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.